Halo, dengan saya Bung Ropan, tetap di Rai Soccer TV. Tapi sebelum saya mulai pembicaraan kali ini, topiknya tentang Timnas U22 yang dipersiapkan oleh pelatih Indra Safri menuju ke SEA Games di Kamboja. Nah, saya atas nama Bung Ropan bersama dengan kru ya yang ada di Rai Soccer, juga dengan ada Bung Yes Sayas Octavianus, mengucapkan pada teman-teman semua yang merayakan Lebaran ya, atau selamat Idul Fitri, dan mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga Anda bersama dengan keluarga sehat-sehat selalu. Itu yang paling penting untuk menyambut hari kemenangan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Oke, kita bicara sekarang dengan peluang. Timnas U20 sudah pas atau fix dengan 20 pemain. Nah, kalau bicara peluang, target kita tetap sama, tidak berubah. Medali emas setelah terakhir tahun 1991 di Manila, dan sudah cukup lama kita menunggu ini, sehingga mungkin ada 32 tahun ya. Sehingga target dari pengurus PSSI, Ketua Umum Erick Thohir saat ini adalah kita ke final, merebut medali emas. Tidak mudah, ini tidak gampang, perjuangan berat. Boleh orang bilang sekarang kita ada di grup A, grup yang mudah, tapi tetap di semifinal kan kita akan dihadang salah satu di antara tim yang menjadi momok buat kita, yaitu Thailand atau Vietnam. Bahkan di sana juga ada Malaysia dan Singapura. Nah, kita ada di grup A ini, teman-teman sudah tahu, selain tuan rumah Kamboja, ada Myanmar, ada Filipina yang akan kita hadapi, Timur Leste, dan semua kalau saya pikir tidak ringan. Walaupun orang bilang ini di grup yang agak lunak, tapi menurut saya ini berat ya. Berat dalam arti kalau melihat dua pertandingan yang dimainkan dalam laga persahabatan menghadapi Lebanon ya, termasuk menghadapi Bayangkara sebelumnya dengan 1-1, dan Lebanon kita menang sekali laga kedua, tapi di leg pertama kita kalah. Jadi ini masih ada keraguan bagi saya dan juga bagi penggemar sepak bola Indonesia ya, apakah kita bisa melewati Vietnam dan Thailand. Itu kan masalahnya, itu pembicaraannya. Kalau mungkin keluar dari grup A, oke lah ya, semua bisa sepakat bahwa kita bisa. Walaupun di sana saya bilang berat, kenapa? Karena ada tidak mudah juga menghadapi Kamboja, menghadapi Myanmar, menghadapi Filipina. Nah, dengan 3 tim yang saya bilang tadi, yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah laga di 29 itu, 29 April. Karena sepak bola ini di SEA Games akan dimainkan tuh lebih awal dari pembukaan. Pembukaan tanggal 5 sampai 17 Mei. Cabang olahraga sepak bola sudah dimainkan lebih awal, sepekan sebelumnya, tepatnya 29 April. Nah, sekarang kan sudah tanggal 22 ya. Ya, ada 7 hari lagi ke depan, kita harus siap-siap, harus berangkat. Dan Filipina lawan kita. Inilah tugas pertama yang harus kita lewati. Kita harus menang, harus ada hasil yang positif. Kalau imbang, nah itu berat, apalagi kalah. Karena Filipina juga kan bertekad untuk bisa mengalahkan kita. Jadi kita harus menang di laga awal ini. Karena biasanya laga-laga awal itu di sebuah turnamen itu terlihat agak sulit. Itu yang dihadapi oleh tim Asuhan Sintayong di SEA Games edisi yang kemarin di Vietnam. Kita memulai laga awal sudah ketemu dengan tuan rumah Vietnam, dan kita kalah dengan telak saat itu. Walaupun kita juga lolos, tapi akhirnya kan di semifinal kita kalah juga lawan Thailand. Gagal kita ke final, cuma dapat medali perunggu setelah tim kita itu mengalahkan Malaysia di perebutan tempat ketiga. Nah, itu prestasi dari Sintayong. Nah, sekarang Indra Safri tentunya ingin mengulangi apa yang dia lakukan di 2019 ketika di SEA Games. Tim Indra Safri ini lolos, Witan Sulaiman, Egy ya, itu lolos ke final menghadapi Vietnam, tapi kalah di final lawan Vietnam. Nah, itu yang akan diulangi, tapi kan kondisi dan situasinya berbeda saat ini. Oleh sebab itu, saya pikir tadi saya bilang tantangan ini ke depan agak sulit, agak berat. Nah, tapi ya kita tetap berdoa. Ya, semoga tim kita itu bisa melaju ke final dan menjadi juara, itu kan harapan. Oke, dari 20 pemain yang ada saat ini yang sudah diumumkan, ya itu ada pemain-pemain yang ex dari Sintayong yang ada di dalam itu. Ya, ada Rizky Ridho yang mungkin akan didaulat sebagai kapten ke-11-an. Ada Witan Sulaiman di sana, kita tahu bersama. Kemudian ada Pratama Arhan. Ada 2 pemain dari luar yang tidak bermain di kompetisi kita yang dipanggil dan mereka memenuhi itu datang. Pratama Arhan dari Tokyo Verdy dan Marcelino Ferdinand
gelandang kita yang bermain di Danger. Dua ini juga masuk dalam bagian pertama di 20 pemain. Ada 2 pemain yang diambil dari Makassar, PSM yang menjadi juara di Liga 1 baru-baru ini atau musim ini, yaitu pemain depan mereka Ramadan Sananta, dan juga pemain tengah atau gelandang bertahan Ananda Raihan Alif. Itu dalam tim. Kalau melihat dari 20 pemain ini, saya pikir memang dari nama-nama ini tidak buruk-buruk amat ya. Itu oke lah, bagus. Tetapi ya tetap perjuangan itu tetap harus dilakukan oleh pemain-pemain dengan tidak memandang remeh lawan, fokus, ini mental juga yang berbicara, fisik kita juga harus lebih baik. Ya, karena kalau melihat melawan Lebanon kemarin fisik kita agak kurang begitu oke. Semoga ini sudah dilihat oleh tim kepelatihan yang dipimpin oleh Indra Sapri, dan juga bagaimana pematangan teknik permainan, ya, passing juga lebih bagus. Transisi permainan juga ini harus ditingkatkan. Bagaimana membuild up serangan dari bawah ke depan. Ya, semoga pemain-pemain kita bisa menerapkannya dengan baik pada laga awal menghadapi Filipina sampai kita ketemu dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ya, ada Myanmar di sana, kemudian ada Timur Leste, dan terakhir dengan Kamboja. Ya, tentunya doa bagi masyarakat Indonesia, bagi tim kita, ya, harus berhasil dan selamat bertanding dan selamat berjuang. Ya, sampai di sini pembicaraan saya dengan sudah diumumkannya 20 pemain dan juga ada wejangan-wejangan tentunya dari Ketua Umum Pak Erick Thohir terhadap tim ini, dan pasti itu penguatan secara mental mereka memotivasi tim ini, dan wajar itu datang dari seorang Ketua Umum. Dengan saya, Bung Ropan, ingat bola itu bulat, giring terus.